Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi mungkin ya. Salah ya. Oke, kita bertemu lagi di channel Albin Jos. Channel yang sangat kocak dan tidak kocak sebetulnya, hanya saja dikocak-kocakkan. Oke, sekarang kita bertemu dengan seorang yang fenomenal, di mana dia ini merupakan salah satu legendaris daripada mahasiswa HTN Siasa di UIN Bandung. Lanjut, aku siapa? Siap. Lanjut. Oke, lanjut. Bung Jack ini adalah seorang yang sangat fenomenal. Dia pernah ke Jepang tapi belum pernah ke McD. Dia pernah ke Singapura tapi belum pernah ke Starbucks. Dia pernah ke Malaysia tapi dia masih menganggap bahwasanya tempat saus di McD adalah keran untuk cuci tangan. Oke, kita akan berbincang seputar apa? Seputar dengan sesuatu yang tidak bisa diputar-putar dengan Bung Jax. Oke, Bung Jax, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Bung Jack. Oke, Bung Jaki, kita akan sharing session nih tentang bagaimana pengalaman Bung Jack selama ini sebagai mahasiswa gitu ya. Saya juga iri loh sama Bung Jack. Bung Jack pernah keluar negeri tapi belum pernah ke McD. Oke, Bung Jack. Kira-kira Bung Jack nih bisa ceritakan nih bagaimana sih sejarah ataupun sebab-sebabnya gitu kan Bang Jack ini bisa pergi ke Jepang gitu dengan modal nekat gitu, karena saya tahu perjuangannya dulu minta diantar ke fotokopi. Oke, lanjut. Gimana Bung Jack? Awalnya gimana Bung Jack? Oke, sebenarnya begini. Saya mengutip kata-kata mentor saya bahwa dia bilang IPK boleh kecil, tapi hoki harus besar gitu kan. Artinya, gitu. Oke, saya barangkali belum pernah ke McD, belum pernah ke McD, nggak tahu Mojito itu apa. Mojito yang mana saya ingin. Nah, gitu kan. Tapi pengalaman saya bisa diadu gitu ya. Bisa udah pernah pergi ke Malaysia, ke Singapura, gitu, udah pernah berfoto di depan Merlion Park, gitu. Udah tahu Skytree, Tokyo Skytree gitu kan. Pernah main Shinkansen udah naik Shinkansen gitu kan, gitu. Bener-bener ya. Nah, sebenarnya itu mah merupakan suatu hal yang sangat personal tentunya Bung Abin, ya kan? Oke. Itu kan tidak bisa kita membandingkan pengalaman kita sama dengan orang lain gitu. Oke. Tapi ketika ke Jepang nih kan orang-orang tuh ketika mendengar kata Jepang itu kan wah gitu kan. Tentu. Kota yang sangat bersih. Tentu. Kota yang sangat maju gitu kan dibandingkan dengan Indonesia. Dan bagaimana tuh ketika Bung Jack tiba di sana? Apakah Bung Jack ketika di jalan raya sampai buka sendal, buka sepatu atau gimana tuh? Ayo gimana? Jawab. Sebetulnya banyak juga kejadian-kejadian lucu gitu kan. Kayak misalnya culture shock saya gitu ya. Ini konyolnya ya. Ketika saya masuk ke WC yang notabene yang kata Bung Abin tadi memang teknologinya sudah maju, di sana itu tidak ada misalnya langsung kalau misalnya mau wastafel itu otomatis di sana gitu. Jadi saya nyari-nyari dulu ini tombolnya mana ini, kata saya. Otomatis tinggal saya gitu aja gitu kan, akhirnya keluar gitu kan. Tapi kan Bung Jack yang gituan mah banyak di Indonesia juga ada. Iya, tapi ada lagi Bung Abin saya tuh. Jadi ada si WC-nya itu pakai sensor. Si WC-nya itu. Jadi kalau wajahnya jelek nggak bisa muncul. Gini, jadi si tombol-tombolnya itu, jadi kan tombolnya itu bahasa Jepang, saya kan nggak tahu kalau mau bilas WC itu setelah saya pup itu gimana gitu kan. Saya sampai nyari-nyari dulu, pencet dulu, ternyata kan jadi si lamun rek ombeh teh otomatis gitu kan. Jadi otomatis keluar gitu. Ombeh itu apa ya? Kalau cebok. Kalau mau cebok itu kan otomatis gitu, ada tombolnya, keluar sendiri tuh airnya dari bawah gitu kan. Nah itu saya nggak tahu gitu. Saya Bung Jack yang kayak gitu mah ada di Indonesia juga, tapi ditekan pakai tombol bisa langsung nyebur ke lingkaran. Iya, makanya saya baru nyoba itu di Jepang Bung Abin. Oh iya. Tapi kayaknya di hotel-hotel Indonesia juga yang udah bintang 5 ke atas ada. Sepertinya ada gitu. Hanya saya belum pernah. Udah pernah nginep di hotel apa aja, Bang? Saya nginep dulu di hotel Ryogoku Tokyo. Oh iya.
hotel di sana perbandingannya dengan hotel di Indonesia gimana tuh Bang? Kalau secara pasti sih saya belum tahu ya, tapi tentu pelayanannya bagus gitu. Oke. Dulu tuh nama programnya itu apa Bang? Kalau boleh tahu nih. Genesis namanya. Oh, Genesis. Genesis ya, Genesis. Di Genesis itu bertukar budaya. Apakah kita hanya ke sana berkunjung untuk menikmati berbagai space yang ada di sana? Itu seperti apa tuh? Ya, Tujuannya itu salah satunya. Salah satunya adalah tentang pertukaran budaya. Mm-mm. Itu salah satunya. Dan tidak hanya itu, sebenarnya kegiatannya itu ada kita berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa di sana, kemudian ke universitas juga kunjungan. Waktu itu ke Institut Teknologi of Shibaura di Tokyo. Shibaura. Ya. Di Tokyo. Dan selain itu 2 hari agenda formal, kemudian sisanya yang 4 hari adalah kita kunjungan budaya ke Nagano. Nagano. Dari Tokyo ke Nagano gitu, prefecture namanya. Ya. Prefecture Nagano, kalau di kita itu namanya provinsi gitu. Mm-mm. Gitu kan. Nah, di sana di Nagano kita langsung tinggal di host family. Di orang Jepang sana gitu. Oh, jadi ada orang tua asuh gitu di sana. Jadi kayak apa? Rumah penduduk gitu ya. Kita tinggal di sana gitu ya. Nah, itu di rumah iya, penduduk kita iya, tinggal iya, itu iya. waktu di sana. Nah, jadi secara kebudayaan, secara tata krama, etika kita bisa melihat langsung. Bisa melihat langsung bagaimana karakteristik orang Jepang itu gitu Mas yang ke sana. Iya. Ya, makanya ini culture namanya itu, budaya. Culture. Terus ya kita kan di sana tahu bahwasanya mendengar bahwa orang Jepang itu orang yang ateis dan sebagainya. Nah, ketika Betul. melihat kita yang mungkin pastilah anak UIN ini pasti sholat dan sebagainya. Gimana tuh tanggapan mereka tuh? Nah, uniknya ya, meskipun mereka negara ateis, Ya. uniknya, jadi saya merasa bahwa ternyata benar-benar ada nilai Islam gitu di sana, meskipun memang mereka bukan negara ateis. Itu seperti kata-kata siapa tuh? Misalnya Al-Mawardi dia bilang. Oke, gimana? Nah, begini, Kang Abin. Nah, di sana itu, jadi mereka itu meskipun ateis, tapi mereka, saya heran ya, di kamar itu waktu nyampe di rumah host family itu arah kiblat itu sudah ada gitu, petunjuk arah kiblat itu di kamarnya. Jadi toleransinya sangat tinggi. Sudah Dan siap, juga ya? yang unik di restoran waktu itu saya di Hakuba ya, desa Hakuba Nagano. Waktu itu saya makan. Itu desanya itu Hakuba Nagano tuh sampingnya Konoha atau gimana itu? Saya kurang tahu lah ya. Nagano aja ya. Ya kayak saya kan kalau di Konoha berarti kamu ketemu Naruto gitu. Nah begini, ini yang unik di Nagano itu ada satu restoran di mana dia tuh pemilik itu sampai research ke berbagai negara di Asia, sampai dia research makanan orang Muslim itu kayak gimana. Jadi itu sudah otomatis restoran halal gitu. Jadi kita sudah tidak takut lagi. Tapi di sana ada label halal nggak? Ada secara zat. MUI. Ya, bukan. Secara zat dia sudah melegalkan halal. Ya. Ya kan, secara makanannya ayam nggak ada babi gitu. Itu sudah restoran halal, meskipun emang yang mulanya orang Jepang yang tidak punya agama gitu. Iya. Jadi itu yang saya benar-benar respect banget sama orang sana. Oke. Nah, kalau pengalaman kita ada 2 nih pertanyaan. Pengalaman yang paling berkesan apa selama di sana? Yang paling berkesan. Sebenarnya semuanya berkesan sih ya. Ya, tahu lah semuanya berkesan, tapi pasti ada satu yang itu paling berkesan. 7 hari yang paling enak dalam hidup saya sebenarnya. Oh, jadi serasa di paradise. Gitu ya. Ya, satu lah, apa sih momen yang paling berkesan Mbak bagi Anda gitu? Momen yang paling berkesan itu pas saya main ski. Oh, main ski gitu kayak Main ski di salju. Gitu ya. Saya kan terjun dari atas gunung kan, main ski gitu. Bisa gitu kan. Ya meskipun patah-patah jatuh gitu kan. Jatuh gitu ya. Tapi itu suatu hal yang paling berkesan, soalnya itu adalah iklim cuaca yang tidak ada di negara kita yang tropis. Iya. Kalau di Indonesia kalau mau main ski di mana coba? Paling kalau di kampung Anda di Majalengka harus bikin dulu dari yang banyak langsung ya. Halu. Iya betul, main ski. Aku kan kalau lihat ski itu kapan di kartun ya. Tom and Jerry main ski. Terus ada batu itu pasti kamu juga kayak itu nyangkut di pohon. Nah gini, itu kan tadi hal yang paling berkesan tadi salah satunya main ski kan. Karena memang di negara iklim tropis seperti Indonesia nggak ada gitu. Nah, kalau hal yang paling
buruk menurut Anda, momen yang paling buruk, momen yang paling tidak mengesankan apa coba? Apakah karena Anda tertinggal kereta? Apa ya? Apakah Anda terkunci di WC? Ataukah karena Anda tidak bisa siram air ketika pup? Apa coba? Nggak ada sih, kayaknya nggak ada momen terburuk gitu ya, nggak ada kesan buruk gitu. Tapi emang itu memberikan paradigma baru gitu bagi saya, membuka wawasan saya sehingga bisa lebih open minded lagi gitu. Ternyata Open-minded. di luar budaya kita itu ternyata ada budaya yang benar-benar unik gitu. Ya. Jadi ketika memang kita melihat hal tersebut, kita bisa lebih saling menghargai, saling menghormati gitu. Karena kita benar-benar memahami betul gitu dengan pengalaman tersebut gitu. Dengan 7 hari di sana itu memberikan wawasan kebangsaan tersendiri gitu kan. Itu kan tujuannya adalah investasi masa depan, membangun relasi kedua negara gitu supaya hubungan antara Jepang dan Indonesia itu baik gitu ke depannya gitu. Seperti itu tujuannya sebetulnya. Karena kan sejarah mencatat bahwa hubungan kita dengan Jepang itu pernah tidak baik-baik saja ya. Dulu pernah bersinggungan karena kita merasa dijajah oleh mereka. Ya, dan itu bijaksananya Jepang sampai sekarang menjahit Indonesia gitu istilahnya gitu kan. Itu kan turut berkontribusi juga untuk kemajuan pemuda Indonesia, membuka wawasan pemuda Indonesia. Iya. Padahal cuma 3,5 tahun ya. Kalau sejarah mencatat menjajahnya. Coba kalau misalkan menjajahnya lama, pasti kita akan dijahit lebih lama. Oke, Bung. Channel Abin ini adalah channel pembuka ya di channel saya, berbicara dengan Bung Jaki gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah mengundang. Oke, Bung Jax, mungkin sometimes kita bisa berbincang lebih lanjut tentang berbagai isu yang sedang berkembang. Of course. Dan mudah-mudahan ini bukan awal dan terakhir ya channel ini ya. Bisa berkembang dan bisa berkontribusi memberikan ilmu-ilmu atau sharing tentang apapun itu dalam rangka merawat akal, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi negara kita. Oke, saya Abin dan ini teman saya Zaki Baruzaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.